Jadi Nabi itu ternyata pernah ditolak cintanya oleh Fakhitah. Saat ketika muda, Rasulullah itu ingin Fakhitah itu menjadi istrinya. Tapi saat itu Abu Thalib pamannya Rasulullah itu menikahkan Fakhitah itu dengan seorang laki-laki yang bernama Khubairah. Maka cinta Rasulullah tidak terbalas. Tapi Rasulullah tidak kemudian menjalin satu hubungan yang haram. Rasulullah kemudian akhirnya mendapatkan jodoh yang lebih baik. Siapa? Wanita surga, Khadijah. Kadang-kadang ikhwan, ada satu hal yang menolak kita, tapi Allah memberikan pengganti yang lebih baik. Bukankah Nabi ditolak di Mekah, tapi Nabi mendapatkan jodohnya di Madinah? Karena perjuangan Nabi itu dimenangkan oleh Allah setelah Nabi di Madinah. Kadang-kadang antum ditolak, itu kayak Nabi ketika ditolak dari Mekah dan akhirnya bertemu dengan Madinah. Mungkin antum kalau ditolak, insya Allah ketemu Madinah. Rasulullah itu ternyata pernah ditolak cintanya. Ternyata setelah itu, kemudian Khubairah ini akhirnya Ummu Hani ini masuk Islam. Lalu kemudian Khubairah suaminya itu tidak mau masuk Islam, akhirnya pisah. Lalu kemudian Rasulullah melamar kembali. Setelah kemudian berada di Madinah, di Mekah tidak tersambut, kemudian di Madinah melamar kembali, tapi Ummu Hani menolak kembali. Yang kedua kalinya yang menolaknya adalah Ummu Hani. Kenapa Ummu Hani menolak Rasulullah SAW? Bukan karena kemudian beliau melihat kekurangan pada dirinya, Nabi yang melamar. Tidak, laki-laki sempurna. Perhatikan perkataan Ummu Hani, wanita yang pernah dicintai oleh Rasulullah. Kemudian Ummu Hani berkata, saya punya anak 4, saya khawatir kalau saya menikah kembali, saya akhirnya melalaikan haknya anak-anak saya. Dan saya khawatir pula ketika saya lagi merawat anak-anak saya, akhirnya saya melalaikan kewajiban saya kepada suami saya. Dan Rasulullah tidak menikah dengan Ummu Hani sampai meninggal dunia. Rasulullah tetap terjaga dalam kebaikan dan kesuciannya. Jadi kalau kemudian ditolak dan tidak bersambut, wajar. Rasulullah jadi ditolak pernah. Bukan ditolak karena penolakan kekurangan Nabi, tidak, justru karena kesempurnaan yang dimiliki Rasulullah. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya kemudian kita paham Ummu Hani dan Rasulullah itu merupakan salah satu di antara sejarah yang kita pahami. Kalau kemudian ada orang yang kemudian tidak berjodoh dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya orang yang terbaik di antara manusia pernah mengalami hal yang semacam itu, dan itu pun terjadi dalam kehidupan kita pun sesuatu yang sangat wajar. Jadi Nabi itu ternyata pernah ditolak cintanya oleh Fakhitah. Saat ketika muda, Rasulullah itu ingin Fakhitah itu menjadi istrinya. Tapi saat itu Abu Thalib pamannya Rasulullah itu menikahkan Fakhitah itu dengan seorang laki-laki yang bernama Khubairah. Maka cinta Rasulullah tidak terbalas. Tapi Rasulullah tidak kemudian menjalin satu hubungan yang haram. Rasulullah kemudian akhirnya mendapatkan jodoh yang lebih baik. Siapa? Wanita surga, Khadijah. Kadang-kadang ikhwan, ada satu hal yang menolak kita, tapi Allah memberikan pengganti yang lebih baik. Bukankah Nabi ditolak di Mekah, tapi Nabi mendapatkan jodohnya di Madinah? Karena perjuangan Nabi itu dimenangkan oleh Allah setelah Nabi di Madinah. Kadang-kadang antum ditolak, itu kayak Nabi ketika ditolak dari Mekah dan akhirnya bertemu dengan Madinah. Mungkin antum kalau ditolak, insya Allah ketemu Madinah. Rasulullah itu ternyata pernah ditolak cintanya. Ternyata setelah itu, kemudian Khubairah ini akhirnya Ummu Hani ini masuk Islam. Lalu kemudian Khubairah suaminya itu tidak mau masuk Islam, akhirnya pisah. Lalu kemudian Rasulullah melamar kembali. Setelah kemudian berada di Madinah, di Mekah tidak tersambut, kemudian di Madinah melamar kembali, tapi Ummu Hani menolak kembali. Yang kedua kalinya yang menolaknya adalah Ummu Hani. Kenapa Ummu Hani menolak Rasulullah SAW? Bukan karena kemudian beliau melihat kekurangan pada dirinya, Nabi yang melamar. Tidak, laki-laki sempurna. Perhatikan perkataan Ummu Hani,
wanita yang pernah dicintai oleh Rasulullah. Kemudian Ummu Hani berkata, saya punya anak 4, saya khawatir kalau saya menikah kembali, saya akhirnya melalaikan haknya anak-anak saya. Dan saya khawatir pula ketika saya lagi merawat anak-anak saya, akhirnya saya melalaikan kewajiban saya kepada suami saya. Dan Rasulullah tidak menikah dengan Ummu Hani sampai meninggal dunia. Rasulullah tetap terjaga dalam kebaikan dan kesuciannya. Jadi kalau kemudian ditolak dan tidak bersambut, wajar. Rasulullah jadi ditolak pernah. Bukan ditolak karena penolakan kekurangan Nabi, tidak. Justru karena kesempurnaan yang dimiliki Rasulullah. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya kemudian kita paham Ummu Hani dan Rasulullah itu merupakan salah satu di antara sejarah yang kita pahami. Kalau kemudian ada orang yang kemudian tidak berjodoh dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya orang yang terbaik di antara manusia pernah mengalami hal yang semacam itu, dan itu pun terjadi dalam kehidupan kita pun sesuatu yang sangat wajar. Jadi Nabi itu ternyata pernah ditolak cintanya oleh Fakhitah. Saat ketika muda, Rasulullah itu ingin Fakhitah itu menjadi istrinya. Tapi saat itu Abu Thalib pamannya Rasulullah itu menikahkan Fakhitah itu dengan seorang laki-laki yang bernama Khubairah. Maka cinta Rasulullah tidak terbalas. Tapi Rasulullah tidak kemudian menjalin satu hubungan yang haram. Rasulullah kemudian akhirnya mendapatkan jodoh yang lebih baik. Siapa? Wanita syurga, Khadijah. Kadang-kadang ikhwan, ada satu hal yang menolak kita, tapi Allah memberikan pernyataan yang lebih baik. Bukankah Nabi ditolak di Mekah, tapi Nabi mendapatkan jodohnya di Madinah? Karena perjuangan Nabi itu dimenangkan oleh Allah setelah Nabi di Madinah. Kadang-kadang antum ditolak, itu kayak Nabi ketika ditolak dari Mekah dan akhirnya bertemu dengan Madinah. Mungkin antum kalau ditolak, insya Allah ketemu Madinah. Rasulullah itu ternyata pernah ditolak cintanya. Ternyata setelah itu, kemudian Khubairah ini, Fukain ini, akhirnya Ummu Hani ini masuk Islam. Lalu kemudian Khubairah suaminya itu tidak mau masuk Islam, akhirnya pisah. Lalu kemudian Rasulullah melamar kembali. Setelah kemudian berada di Madinah, di Mekah tidak tersambut, kemudian di Madinah melamar kembali. Tapi Ummu Hani menolak kembali. Yang kedua kalinya yang menolaknya adalah Ummu Hani. Kenapa Ummu Hani menolak Rasulullah SAW? Bukan karena kemudian beliau melihat kekurangan pada dirinya Nabi yang melamar. Tidak, laki-laki sempurna. Perhatikan perkataan Ummu Hani, wanita yang pernah dicintai oleh Rasulullah. Kemudian Ummu Hani berkata, saya punya anak 4, saya khawatir kalau saya menikah kembali, saya akhirnya melalaikan haknya anak-anak saya. Dan saya khawatir pula ketika saya lagi merawat anak-anak saya, akhirnya saya melalaikan kewajiban saya kepada suami saya. Dan Rasulullah tidak menikah dengan Ummu Hani sampai meninggal dunia. Rasulullah tetap terjaga dalam kebaikan dan kesuciannya. Jadi kalau kemudian ditolak dan tidak bersambut, wajar. Rasulullah jadi ditolak pernah. Bukan ditolak karena penolakan kekurangan Nabi, tidak. Justru karena kesempurnaan yang dimiliki Rasulullah. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya kemudian kita paham Ummu Hani dan Rasulullah itu merupakan salah satu di antara sejarah yang kita pahami. Kalau kemudian ada orang yang kemudian tidak berjodoh dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya orang yang terbaik di antara manusia pernah mengalami hal yang semacam itu, dan itu pun terjadi dalam kehidupan kita pun sesuatu yang sangat wajar.